Sahabat tani, menurut Anda mending mana? Pakai pupuk organik, pupuk sintetis, atau kombinasi keduanya yaitu semi-organik? Video ini akan mengupas secara detail perbedaan penggunaan pupuk organik, sintetis, dan juga semi-organik. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BEM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa berkah buat semua, amin. Dan untuk mempermudah pemahaman dari video ini, maka saya akan jelaskan melalui sebuah cerita. Alkisah, ada 3 orang pemuda itu namanya Tono, Anton, dan juga Tino. Ketiga-tiganya merupakan warga Yogyakarta yang sudah lama banget merantau ke Jakarta. Si Tono bekerja sebagai sopir pribadi seorang pemilik perusahaan asing, kemudian si Anton bekerja sebagai seorang karyawan swasta, dan si Tino bekerja sebagai seorang pengusaha warung. Singkat cerita, sampailah pada bulan Ramadan, di mana ketiga-tiganya ini sama-sama merencanakan buat pulang ke kampung halaman. Tono berkata, "Aku tuh cuma dikasih waktu 5 hari loh sama bosku." Nah, terus temannya menjawab, "Loh kok cepet banget?" kata teman-temannya. Terus si Tono menjawab, "Lah aku ini kan sopir pribadi, dan tahu nggak kalian, bosku itu tuh nggak mau loh kemana-mana kalau bukan aku yang nyetir," kayak gitu loh. Kemudian Anton berkata, "Oh kalau aku dapat cutinya alhamdulillah 14 hari gitu loh." Kemudian si Tino menyahut, "Oh kalau aku sih fleksibel aja, berapa hari juga nggak jadi masalah," kata Tino. Akhirnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa si Tono dan istrinya pulang naik pesawat, si Anton pulang berdua dengan istrinya naik motor, dan si Tino pulang dengan mobil bersama istri dan juga 3 anaknya. Dan saat lebaran tiba, akhirnya ketiga orang ini pulang dan bisa berlebaran bersama keluarga besar mereka di kampung halaman. Nah, sadar nggak kita? Kondisi kita saat ini, para petani saat ini tuh sama banget dengan kondisi 3 orang tadi, yaitu Tono, Anton, dan juga Tino. Sintetis, organik, dan semi-organik. Ketiganya punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Pupuk sintetis kebanyakan yang memiliki sifat fast release, yang artinya cepat buat terserap oleh tanaman kita. Dan lagi, kadar unsur haranya tuh juga terukur. Tetapi konsekuensinya adalah kita tuh harus membayar dengan biaya yang lebih mahal buat membeli, ya nggak? Kemudian pupuk organik, kebanyakan yang memiliki sifat yang slow release, artinya lambat terserap oleh tanaman kita, dan kadar unsur haranya pun tidak terlalu besar. Pupuk organik buatan sendiri itu paling murah, atau dikenal dengan istilah ultra low cost fertilizer. Dan menurut sebuah penelitian berjudul Comparison of the Farming System Between Conventional and Organic Rice Production, ternyata sistem pertanian organik itu dapat meningkatkan kualitas tanah dan juga meningkatkan dari segi kandungan bahan organik di dalam tanah pertanian. Tetapi konsekuensinya, pertama, kita tuh harus membuat sendiri dan mengalokasikan waktu yang lebih banyak buat membuat, ya enggak? Kemudian kedua, untuk pupuk organik yang berbentuk padatan, maka harus diaplikasikan jauh-jauh hari gitu ya sahabat tani, agar bisa diserap oleh tanaman kita. Dan yang ketiga, itu harus diberikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sedangkan semi-organik merupakan perkawinan antara kedua-duanya, di mana untuk mengurangi biaya, maka sebagian pupuknya itu kita buat sendiri, dan untuk memacu pertumbuhan tanaman kita dengan unsur hara yang terukur, maka kita tuh bisa menambahkan yang namanya pupuk sintetis. Lalu mungkin Anda bertanya sampai di sini, di antara semuanya ini tuh mana kira-kira yang paling bagus? Maka saya jawab, tidak ada yang paling bagus, yang ada adalah yang paling sesuai. Ingat, paling sesuai. Kembali ke cerita Tono, Anton, dan juga Tino tadi. Nah, pertama si Tono. Karena dia itu punya keterbatasan waktu, maka wajar aja dia itu menggunakan transportasi udara, yaitu apa? Pesawat ya sahabat tani. Maka sama halnya bagi petani yang lahannya tuh sangat
sangat-sangat luas dengan populasi tanaman itu sangat-sangat banyak gitu ya sahabat tani, dan bahkan sudah dituntut loh untuk waktu produksinya itu kapan. Maka solusi pemupukannya adalah dengan melakukan pembelian dan otomatis juga bakalan mengeluarkan uang yang lebih banyak. Beda halnya loh dengan si Anton. Nah, secara keuangan memang dia tuh nggak begitu banyak punya uang gitu ya sahabat tani, tetapi karena dia tuh punya waktu cuti yang begitu panjang, maka wajar aja dia tuh menggunakan sepeda motor. Apalagi dia tuh pakainya sepeda motor yang hemat BBM nggak gitu ya sahabat tani, dijamin pasti minim biayanya nggak. Nah, sama halnya dengan sahabat tani yang dari segi pendanaan itu terbatas dan skala usaha tani itu memang nggak begitu besar, maka membuat sendiri pupuk adalah langkah yang paling tepat. Dan bicara soal usaha tani, buat Anda yang ingin benar-benar menerapkan pertanian organik, anggaplah misal kompos gitu ya sahabat tani. Nah, buat Anda yang punya lahan 1000 sampai 2000 meter, maka membuat sebanyak 1 ton kompos itu mungkin masih cukup efektif dan efisien gitu ya sahabat tani. Tapi gimana bagi mereka yang punya lahan 1 sampai 5 hektar coba? Dengan keperluan lahan yang segitu banyak gitu ya sahabat tani, maka saya bilang membuat sendiri itu pasti sangat-sangat tidak efektif dan efisien. Maka solusinya apa? Membayar dengan melakukan pembelian, ya enggak? Akhirnya kita kembali lagi soal luasan lahan dan juga kemampuan dari diri kita gitu ya sahabat tani. Kecuali Anda tuh benar-benar merencanakannya tuh secara matang gitu ya sahabat tani, dengan di manajemen dengan baik. Seperti misal nih pupuk organik itu dibuat jauh-jauh hari kayak gitu ya sahabat tani sebelum musim tanam tiba. Nah, itu saya jamin pas banget kayak gitu ya sahabat tani, dan saya bilang itu baru mantap. Intinya di sini kita tuh nggak perlu loh memperdebatkan oh bagusan organik kayak gitu loh, oh bagusan sintetis kayak gitu loh, oh bagusan yang kombinasi dua-duanya atau semi organik, tuh nggak perlu gitu ya sahabat tani. Yang penting tujuannya itu sama, yaitu apa? Sama-sama untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hasil ya sahabat tani. Bahkan buat Anda yang pernah nonton video saya yang ini yang berjudul Rahasia Pertanian di Jepang, jadi karena perusahaan tempat dari narasumber saya yaitu Zakaria Siddiq itu tuh dituntut untuk memproduksi hasil pertanian dengan jumlah yang besar dan cepat, maka mereka menggunakan yang namanya full sintetis. Tetapi dibalik itu semua mereka tuh menerapkan yang namanya rotasi tanaman loh ya sahabat tani, sehingga hama bisa lebih dikendalikan dan kesehatan tanah juga tetap bisa terjaga. Silakan dibuat Anda yang belum nonton, silakan tonton ya wawancara saya dengan Mas Zakaria Siddiq pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Dan mungkin ada yang bilang kayak gini, organik itu buat jangka panjang loh Pak, bahkan kita tuh bisa loh mewariskan tanah yang sehat buat anak cucu kita nanti. Ya memang benar ya sahabat tani. Itulah kenapa di channel ini tuh lebih banyak mengajarkan tentang pembuatan pupuk organik dan juga manfaat, yaitu apa? Supaya bisa mengurangi yang namanya degradasi lahan pertanian. Tetapi kalau situasinya tuh udah darurat ya sahabat tani, misal tanaman Anda sudah mengalami gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara, maka pupuk yang punya kandungan unsur hara yang fast release perlu kita berikan kepada tanaman supaya tidak lagi menunjukkan gejala kekurangan unsur hara tersebut. Dan gini deh ya sahabat tani, coba kita kembalikan lagi pada diri kita. Baik organik atau sintetis itu sama-sama sangat berperan loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih ketika kita pusing atau sakit kepala gitu ya sahabat tani, apa yang kepikiran untuk Anda? Mungkin ke apotek dan juga beli obat ya enggak? Dan obat yang Anda beli misal yang bahan aktifnya tuh aspirin misal, kemudian paracetamol, kemudian ibuprofen kayak gitu ya sahabat tani, itu tuh sintetis loh, sadar nggak Anda? Baru kalau kita udah sembuh, maka kita tuh perbanyak makan sayur, kemudian perbanyak minum jamu, dan perbanyak buat berolahraga kayak gitu ya sahabat tani. Maka sebetulnya kita tuh nggak bisa loh nyalahin, oh bagusan ini, oh bagusan itu, oh mending ini, mending itu, nggak bisa loh ya sahabat tani. Semua harus disesuaikan dengan luasan usaha tani atau budidaya tanaman kita, budget kita, dan tujuan akhir kita tuh mau apa. Dan kalau Anda mau full organik itu boleh, kemudian mau full sintetis itu silakan, atau mau semi organik itu juga boleh ya sahabat tani. Tetapi
Tapi sekali lagi saya tekankan ya sahabat tani bahwa penggunaan bahan sintetis seperti pupuk itu ada ilmunya dan nggak bisa sembarang kita kasih biar kayak gitu, nggak bisa ya sahabat tani. Tanpa pemahaman tentang kebutuhan unsur hara berdasarkan masing-masing fase tanaman kita. Dan penggunaan pupuk organik itu juga nggak bisa sembarang gitu aja loh kita pakai langsung biar gitu loh kasih, nggak bisa gitu ya sahabat tani. Harus pas juga dan itu ada ilmunya. Jangan sampai misalnya pupuk organik yang ada kandungan zat taninnya itu yang seharusnya diberikan pada masa generatif tanaman, ini malah dikasih ke fase vegetatif, ya kerdil tanaman Anda gitu ya sahabat tani. Maka semuanya kembali lagi harus kita pelajari masing-masing dan masing-masing itu juga ada ilmunya, ya enggak? Intinya baik sintetis maupun organik, kedua-duanya memiliki disiplin ilmunya masing-masing. Mau pakai apa silahkan ya sahabat tani. Dan ingat, sesuaikan dengan skala usaha tani Anda, permodalan yang Anda miliki, dan outputnya itu ya sahabat tani. Dan saya yakin outputnya itu sama. Apa coba? Sama-sama ingin tanamannya tumbuh subur dan dapat berproduksi dengan lebih maksimal sesuai dengan yang kita harapkan, bener gak? Terima kasih sudah nonton sampai habis, klik tombol jempolnya yang banyak, dan sampai ketemu pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, di video ini banyak banget penjelasan tentang pembuatan pupuk organik dan cara pakai produk-produk pertanian itu ada di channel ini. Silahkan tonton yang lain-lain gitu ya sahabatan. Terima kasih, saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.